Dalam formasi besar, biasanya akan ada gerbang kehidupan, atau gerbang kematian. Gerbang kehidupan dan gerbang kematian ini juga bisa menjadi mata formasi kehidupan, dan mata formasi kematian. Menyerang Array of Life dapat menghancurkan array besar ini, namun menyerang Array of Death dapat menstimulasi kekuatan array besar tersebut dan membuat kekuatan array besar tersebut menjadi lebih mengerikan. Looming menyerang mata kematian dari susunan besar ini, membuat kekuatan susunan besar itu semakin mengerikan. Bintang langit tidak dapat menahannya, dan dia terkena pukulan keras. Selamatkan aku, selamatkan aku. Bintang yang kosong itu berteriak ngeri, dan keengganan yang mendalam tampak di matanya. Tenang saja, Looming berkata dengan acuh tak acuh, tanpa sedikit pun rasa tidak toleran. Karena orang seperti itu telah menyinggung, mereka harus disingkirkan dengan geodesi, jika tidak, itu hanya akan menimbulkan masalah bagi dirinya sendiri. Memanggil, Looming terus menyerang di atas susunan kematian. Apa? Bintang yang kosong itu menjerit putus asa dan meraung, kamu tidak boleh mati, kamu tidak boleh mati. Pada saat berikutnya, ledakan cahaya besar bersinar, dan di bawah kekuatan ledakan bintang-bintang yang besar, tubuh meledak dengan suara, dan daging menjadi hancur. Bintang langit, kesombongan dewa nomor 1 dalam daftar kekosongan Xuanzong 100.000 tahun yang lalu, akhirnya mati di atas formasi besar ini. Orang ini akhirnya mati. Yue Linglong menarik napas panjang. Kekuatan bintang kosong memang kuat. Tanpa susunan besar yang menghalangi lawan, pertarungan yang adil di luar, bahkan jika mereka bertiga bergabung, bukanlah lawan dari lawan. Bagaimanapun, kultivasi lawan ada di dalam dewa sejati. Looming, bisakah kau memahami formasi besar ini? Wu Zifeng menatap Looming dan bertanya. Sedikit mengerti satu atau dua. Looming mengangguk tanpa banyak bicara, lalu melirik ke tanah. Pada saat yang sama, Zhan Zijue memberitahunya posisi mata kehidupan. Mematahkan mata generasi baru, kamu tidak dapat menghancurkan formasi besar ini sepenuhnya, hanya waktu singkat untuk menekannya. Kamu hanya punya waktu 10 menit. Setelah 10 menit, kamu harus keluar dari ruang lingkup formasi besar, jika tidak, kamu akan terjebak. Jalannya. 10 menit, cukup, Looming berbisik, lalu mulai menyerang mata Zheng Zi sesuai instruksi Zhan Zijue. Benturan, benturan, benturan. Setelah serangkaian serangan, mereka mendarat di tanah, tetapi instruksi di tanah mengeluarkan sedikit suara. Serangan-serangan itu seperti batu yang tenggelam ke laut. Akan tetapi, rune di tanah meredup karena cahaya, lalu menghilang. Formasi besar telah ditekan, kami akan mengambil tindakan, dan dalam waktu 10 menit, semua batu dewa berwarna-warni akan disingkirkan. Dengan teriakan keras, Looming berlari ke arah altar, menggapai telapak tangannya, dan meraihnya ke arah kepingan Yulong Blood Jade. Tujuan kedatangannya kali ini adalah Yulong Blood Jade. Menabrak, giok darah Yulong tertanam kuat di altar. Looming meraihnya, tetapi tidak meraihnya, tetapi hanya membuat altar bergetar. Pada saat yang sama, Yue Linglong dan Wu Zifeng bergegas dan meraih batu dewa berwarna-warni, tetapi mereka tidak meraihnya, dan mosaik itu kokoh. Hal ini disebabkan oleh penindasan Grid Array. Jika Grid Array tidak ditekan, mereka telah dihentikan oleh Grid Array, dan tidak ada cara untuk memulai dengan Yulong Blood Jade atau Colorful Godstone. Tidak bisa melepaskannya, lebih baik kita hancurkan saja altar ini, bagaimana caranya? Usul Yue Linglong. Oke, pisahkan. Looming mengangguk. Mereka hanya punya waktu 10 menit, dan mereka harus membuat keputusan cepat. Mereka bertiga mundur beberapa langkah, kekuatan terkuat mereka keluar, dan 3 serangan menghantam altar. Ledakan, ledakan, ledakan. Altar itu bergemuruh hebat dan terus berguncang serta sebuah retakan muncul di atasnya. Efektif. Ketiganya saling menyerang dengan lebih keras. Dalam waktu 2 menit, seluruh altar meledak dengan ledakan, dan kerikil berhamburan. Batu giok naga darah dan batu dewa berwarna-warni di atasnya beterbangan. Looming bergerak seperti anak panah yang terlepas dari tali, terbang keluar, dan meraih Yulong Blood Jade di tangannya. Pada saat yang sama, Yue Linglong dan Wu Zifeng juga menembak satu demi satu, memegang potongan batu dewa berwarna-warni di tangan mereka. Berdengung. Pada saat itu, seluruh gua bergetar, kemudian di tanah dan dinding-dinding gua, tiba-tiba muncul tanda-tanda yang rapat.
Kemudian, di atas tanah, cairan kuning tiba-tiba muncul. Kaki ketiga orang itu ternoda oleh cairan kuning ini, dan mengeluarkan suara mencibir, dan seberkas asap hijau keluar. Sifat korosif dari cairan ini sangat kuat. Anda tahu, di sekitar tubuh ketiga orang itu, semua ditutupi dengan kekuatan ilahi, tetapi cairan ini bahkan dapat merusak kekuatan ilahi. Jika benda ini jatuh ke badan, maka badan akan langsung terkorosi. Ketiganya terkejut dan langsung lari. Akan tetapi, cairan kuning di bawah tanah semakin banyak, yang tampaknya terus keluar dari dalam tanah. Itu air mayat, formasi dalam formasi, ada formasi dalam formasi di sini, pertempurannya tumpul, kamu belum melihatnya. Mengenal laut, kosakata pun menjerit. Aku tidak profesional, Zhan Zijue menjawab, dan Qi Zijue menggigil. Pergi dulu, Lu Ming berteriak. Cairan Huang Mengmeng di sini semakin banyak, jika seluruh gua penuh, mereka akan berada dalam bahaya. Ketiganya bergegas menuju pintu masuk gua, namun begitu mereka mendekati pintu masuk, tirai cahaya menyebar keluar, menghalangi mereka. Jelas ini juga bagian dari formasi besar. Hancurkan aku. Yue Linglong minum dan terus menyerang, tetapi tirai cahaya tetap tidak bergerak, dan kemudian Lu Ming dan Wu Zifeng juga menyerang, dan hasilnya sama saja, mereka tidak bisa menyerang sama sekali. Hahaha, masih mau pergi, mati bareng, pemakaman buat aku. Terdengar suara tawa yang tajam dan gila. Bintang kosong. Lu Ming dan wajahnya berubah, suara ini jelas-jelas adalah bintang langit, tetapi bukankah bintang langit itu baru saja mati? Pada saat ini, tempat di mana altar baru saja bersinar, dan sebuah sosok muncul, adalah bintang langit. Akan tetapi, bintang di langit saat ini bukanlah suatu entitas, melainkan hantu. Seberkas jiwa yang tersisa, Lu Ming pindah. Dia mengerti bahwa bintang langit memang jatuh, tetapi karena dia terperangkap oleh susunan besar selama 100.000 tahun, dia melakukan kontak dengan susunan besar itu. Setelah terbunuh oleh susunan besar itu, seberkas jiwa yang tersisa bergabung dengan susunan besar itu. Bersama-sama, kalian tidak bisa melarikan diri sama sekali, mati, semuanya mati di sini. Bintang langit itu penuh dengan kegilaan. Dengan kedua tangan terangkat, rune di dalam gua menjadi lebih cemerlang. Di bawah tanah, cairan Huang Mengmeng muncul lebih cepat, dan segera, kedalamannya mencapai 1 meter. Ketiga Lu Ming hanya bisa melayang di udara untuk bersembunyi, tetapi ini bukan jalan yang harus ditempuh. Ini adalah air mayat dewa. Air ini sangat korosif dan mengerikan. Dengan kultivasi kita, air ini tidak dapat dihentikan sama sekali. Apa yang harus saya lakukan? Wajah Yue Linglong pucat. Terus serang tirai cahaya itu. Lu Ming berteriak dan terus membombardir tirai cahaya. Sekarang, hanya dengan meledakkan cahaya ini mereka bisa keluar. Yue Linglong dan Wu Zifeng juga ditambahkan untuk berpartisipasi dalam serangan itu. Perang yang suram, tunggulah sebentar, kalau tidak anak-anak ini akan mati di sini, dan kita akan dikubur di sini lagi. Akhirnya aku menemukan seorang pria yang cukup enak dipandang, tidak bisa membiarkannya mati seperti ini. Taktik kata ukur terus mendesak taktik kata perang. Aku sedang mencarinya. Kamu bisa bicara lebih sedikit, aku bisa menemukannya lebih cepat. Kata perang tidak mengenakan. Kata ukur langsung terdiam. Tak berguna, kau tak bisa keluar, tetaplah terkubur demi aku, hahaha. Bintang yang kosong, tertawa terbahak-bahak, dia dengan putus asa mendesak suatu susunan besar itu memancarkan cahaya yang terang, pada saat ini, tidak hanya di dalam gua, tetapi juga di luar gua, juga memancarkan cahaya yang cemerlang. Sebenarnya, ketika Lu Ming baru saja menghancurkan altar, terdengar suara aneh di luar. Seberkas cahaya membubung ke langit dan menerobos langit, meskipun mereka berjauhan. Pada saat yang sama, sejumlah besar ilusi yang menghalangi Lu Ming memasukinya juga menghilang. Danau itu menghilang. Sebagai gantinya, sebuah puncak muncul di awan. Pada saat ini, seluruh puncak bersinar terang. Ada apa di sana? Visinya sungguh menakjubkan, pasti ada harta karun yang lahir, pergilah dan lihat. Pergi dan lihat. Siapapun yang melihat penglihatan ini akan bergegas menghampirinya. Di dalam gua, ketiga Lu Ming masih membombardir tirai cahaya, tetapi hampir tidak berpengaruh.
Tirai cahaya masih diam. Air mayat makin banyak di dalam gua, hampir setengah jalan sudah lewat. Apa yang harus kulakukan? Apakah aku akan mati di sini hari ini? Aku tidak akan tenggelam oleh air mayat-mayat itu. Yue Linglong hampir menangis. Ia sangat takut saat membayangkan dirinya akan tenggelam oleh air mayat dewa. Jangan menyerang dulu, pertahankan kekuatanmu, kata Lu Ming. Karena tidak bisa dibuka, maka jangan menyerang, tunggu kata pertempuran untuk menemukan posisi, dan kemudian berkonsentrasi pada pemboman posisi tersebut. Mati, mati. Melihat Lu Ming tidak bisa membukanya, bintang di langit menjadi semakin gila. Air mayat di dalam gua dengan cepat meluap hingga 2/3 bagian gua, dan ruang gerak ketiga Lu Ming pun semakin mengecil. Ketemu, Lu Ming. Kamu menyerang 3 kaki ke kiri, cepat. Pada saat ini, Lu Ming mengenal laut, dan suara Zanzi Jue terdengar. Mata Lu Ming berbinar dan berseru, ayo serang 3 kaki ke kiri bersama-sama. Ledakan. Pada saat ini, Lu Ming menggunakan seluruh kekuatannya untuk langsung memicu kekuatan tempur 3 kali lipat dari taktik karakter perang, mengubah kekuatan suci menjadi ekstrim, dan kemudian mengerahkan bentuk pertama dari 3 serangan untuk menghancurkan langit. Sebuah senjata yang menyilaukan meledak ke dalam 3 kaki di sebelah kiri tirai cahaya. Yue Linglong dan Wu Zifeng tidak meragukannya, dan mereka juga mencoba yang terbaik. Ledakan, ledakan, ledakan. 3 serangan dahsyat berturut-turut menghantam 3 kaki di sebelah kiri tirai cahaya. Tirai cahaya itu bergetar hebat. Kali ini, retakan muncul di tirai cahaya itu. Efektif, efektif, teruskan. Yue Linglong sangat bersemangat. Ketiganya merupakan gerakan terkuat, dan retakan pada tirai cahaya lebih banyak lagi. Tidak, tidak mungkin, tidak. Bintang kosong itu meraung liar, wajahnya berubah sangat parah. Sekarang, dia hanya memiliki secercah jiwa yang tersisa, dan tidak akan lama lagi sebelum secercah jiwa yang tersisa ini juga akan lenyap sepenuhnya. Dia tidak berdamai. Tapi sekarang, Lu Ming dan ketiga orangnya tampaknya melarikan diri. Ketiga Lu Ming terlalu malas untuk mengabaikan bintang-bintang di langit dan terus membombardir. Setelah beberapa kali serangan, tirai cahaya itu bersentuhan dan pecah. Pergi. Tirai cahaya hancur, dan Lu Ming dan mereka bertiga bergegas keluar dari lorong tanpa henti. Brengsek, bintang kosong itu meraung, dan air berubah menjadi mayat, memercik ke dinding-dinding di atas gua, dan dinding-dinding itu langsung terkorosi dan berubah menjadi abu terbang. Gemuruh, seluruh puncak terguncang hebat dan bisa runtuh sewaktu-waktu. Ketiga Lu Ming mengerahkan seluruh kekuatan mereka, dengan cepat melewati lorong dan bergegas keluar. Ya, begitu mereka bergegas keluar, ketiganya mengerutkan kening dan berhenti. Karena di luar, banyak orang yang tergantung di udara, menghalangi jalan. Itu dia, itu Lu Ming. Seseorang memanggil dan mengenali Lu Ming. Orang-orang ini tertarik dengan pemandangan di sini. Tanpa diduga, ketika mereka tiba, mereka melihat 3 orang Lu Ming berlari keluar dari gunung besar. Lu Ming, apa yang kau dapatkan di dalam? Keluarkan dan lihat. Seorang pemuda berjubah emas melangkah keluar, matanya bersinar terang, menatap ke arah tangga 3, dan berkata dengan dingin. Menangkan posisi. Lu Ming tampak kedinginan. Posisi pemenang adalah faksi Tianhong Shengzi. Awalnya, Lu Ming diundang untuk mengundang Lu Ming bergabung dengan faksi Tianhong, tetapi Lu Ming menolak. Saat itu, Lu Ming belum mengetahui identitas posisi pemenang, dan kemudian mengetahui bahwa posisi pemenang adalah keberadaan peringkat keempat dalam daftar dewa palsu dan penguasa pertama dari faksi Tianhong Shengzi di pintu luar. Menang posisi, apakah kamu terlalu banyak berpikir, apa yang aku dapatkan, mengapa aku harus menunjukkannya? Lu Ming mencibir, tidak peduli dengan posisi kemenangannya. Mengambil latihan kultivasi Lu Ming saat ini sebagai pintu luar, dia tidak takut pada siapapun. Namun, orang lain tidak mengetahui kekuatan tempur Lu Ming, dan mereka semua terkejut saat itu. Lu Ming ini benar-benar berani, beraninya bicara dengan Ying Chang seperti ini. Jangan berusaha sekuat tenaga, mati saja. Beberapa orang mencibir dengan nada meremehkan. Benar saja, mata Ying Chang menjadi suram. Pada awalnya, Lu Ming menolak ajakannya dan menolak untuk bergabung dengan faksi Tianhong Shengzi. Dia menaruh hati yang membunuh terhadap Lu Ming,
dan memerintahkan orang-orang dari faksi Tianhong untuk membunuh Lu Ming jika dia memiliki kesempatan di luar. Namun, setelah pergi ke hutan tanaman untuk mengalaminya, orang-orang dari faksi Tianhong memang memiliki tangan terhadap Lu Ming, tetapi mereka semua mati di tangan Lu Ming, yang membuat posisi pemenang menjadi marah. Saya selalu ingin mencari kesempatan untuk secara pribadi menembak dan membunuh Lu Ming. Sekarang, dia akhirnya menunggu kesempatan. Orang yang baru saja memulai, tidak tahu bagaimana menghormati saudaranya, mereka sombong dan angkuh. Hari ini, aku akan menggantikan Zhong Men dan memberimu pelajaran yang bagus. Ying Chang bicara dengan acuh tak acuh, melangkah maju, dan napas yang kuat meletus, menekan ke arah pendaratan. Dewa yang sejati, tidak diragukan lagi bahwa setelah memenangkan posisi di alam rahasia Yulong, Si Wei juga menerobos dan mencapai bobot dewa sejati. Dengan kekuatan bertarungnya, dia menerobos dewa sejati dan sedikit lebih kuat dari Tao yang gila. Akan tetapi, Lu Ming sama sekali tidak mengalihkan pandangan dari orang itu. Tepat saat Lu Ming hendak memulai, di kejauhan, pelangi cahaya terbang, dan lebih banyak orang berdatangan. Ada beberapa lampu pelangi, kecepatannya menakjubkan, napasnya menakjubkan, dan dalam sekejap mata, saya mendekat. Bagian depan penuh dengan anak muda, ada laki-laki dan perempuan, semuanya luar biasa, semuanya naga dan burung phoenix. Itu adalah Feng Yuandao. Feng Yuandao berada di peringkat kedua dalam daftar dewa palsu. Ada juga orang gila ketiga dalam daftar dewa palsu. Li Chunsan, ketujuh dalam daftar dewa palsu. Di sekeliling, banyak orang berseru lagi dan lagi, mata mereka terbelalak. Karena orang-orang yang datang tadi terlalu besar untuk datang, mereka semua berada di pintu luar Xuanzong yang kosong, keberadaan 10 besar daftar dewa virtual. Orang-orang ini, biasanya muncul dengan satu, mampu mendominasi keberadaan pintu luar, tetapi pada saat ini, mereka datang terus-menerus. Melihat Feng Yuandao, orang gila, Li Chunsan dan yang lainnya, wajah Ying Chang juga berwibawa, menghentikan tubuhnya, dan tidak menindas pendaratan. Posisi menang, kamu datang sangat awal, kenapa? Apakah ada keuntungan? Mata Feng Yuandao melihat posisi kemenangan, dan ada kilatan cahaya aneh. Jelas saja Feng Yuandao ragu dengan apa yang telah dimenangkannya. Raut wajah Ying Chang berubah, dia hampir tidak bisa menahan senyum, dan berkata, Saudara Feng tertawa, aku tidak mendapatkan apa-apa, aku baru saja tiba, tetapi orang-orang ini, baru saja keluar dari gunung, aku hanya ingin bertanya kepadanya. Menghadapi Feng Yuandao, posisi pemenang tidak berani menyinggung. Karena latar belakang lawannya tidak kalah darinya, pada saat yang sama, kekuatan tempurnya bahkan lebih tinggi darinya. Dia pernah bermain dengan Feng Yuandao beberapa kali, dan setiap kali, dia dikalahkan. Ketika alam dewa virtual 9 kali lipat, posisi pemenang hanya memiliki pengalaman mengalahkan orang kuat alam dewa nyata, tetapi Feng Yuandao memiliki catatan membunuh orang kuat alam dewa nyata. Memukul dan membunuh adalah dua hal yang berbeda. Oh, setelah Feng Yuandao mendengarnya, matanya beralih ke Lu Ming, Yue Linglong, dan Wu Zifeng. Ketika dia melihat Yue Linglong dan Wu Zifeng, matanya sedikit menyipit. Karena teknik kultivasi Yue Linglong dan Wu Zifeng juga merupakan salah satu dewa sejati. Jelas, Wu Zifeng dan Yue Linglong seperti mereka. Mereka menerobos setelah memasuki alam rahasia Yulong. Sebaliknya, Lu Ming, alam dewa virtual, langsung diabaikan olehnya. 2. Bagaimana kamu menyebutnya? Feng Yuandao, Xiang Yue Linglong dan Wu Zifeng mengepalkan tangan mereka. Yue Linglong, Wu Zifeng, jawab Yue Linglong dan Wu Zifeng. Feng Yuandao, maniak, Li Chunsan, Ying Chang, dan yang lainnya semua mengerutkan kening, karena di pintu luar, mereka belum pernah mendengar nama keduanya. Beberapa, apa yang kamu dapatkan di dalam? Feng Yuanrod menyipitkan matanya dan bertanya. Apa yang kita dapatkan, itu tidak ada hubungannya denganmu. Jalan Yueling, tidak masalah, kamu punya bagian, tahukah kamu? Posisi kemenangan dimarahi, membuat Yue Linglong mengerutkan kening. Gemuruh, pada saat ini, puncaknya, bergemuruh keras, lalu meledak, hancur berantakan. Puncaknya meledak dan kerikil berhamburan, yang juga berisi air mayat. Tidak, hindarilah, Lu Ming berteriak, dan segel Ling Yuelong dan Wu Zi berkelebat,
menghindari cipratan air mayat. Opo-opo. Namun ada beberapa orang yang tersiram air dari air mayat tersebut, badannya pun menjadi terkorosi, terdengarlah teriakan-teriakan, namun beberapa saat kemudian teriakan-teriakan itu pun berhenti dengan tiba-tiba, karena seluruh badan orang tersebut, buih-buih yang telah terkorosi itu, tidak tersisa. Yang lainnya ketakutan dan mencoba menghindarinya. Setelah semuanya tenang, semua orang berhenti karena takut, tetapi pada saat itu, setidaknya 5 atau 6 murid luar meninggal di bawah air mayat dewa. Hatimu yang beracun, tahu bahwa ada bahaya di dalamnya, tetapi jangan ingatkan kami, apakah kau ingin mengalahkan kami? Murakura Mori menatap Naruto dan langsung mengikatnya dengan topi besar. Yin kamu terlalu banyak berpikir, Linglong, saudara Wu, ayo pergi. Luming terlalu malas untuk mengabaikan posisi kemenangan dan lainnya, terbang ke depan dan ingin pergi. Mau pergi, serahkan apa yang kau punya dan pergi. Yingchang berteriak dingin, lalu mengulurkan tangannya yang besar untuk mencengkeram Xiang Ning. Telapak tangannya memancarkan cahaya keemasan yang cemerlang, bagaikan cetakan emas. Gulungan, bukan Luming, tapi Yue Linglong. Sebuah cambuk lembut muncul di tangannya. Cambuk lembut itu seperti ular berbisa dan menggelinding menuju posisi menang. Menabrak, keduanya saling berhadapan dengan suara gemuruh, dan sosok Yue Linglong mundur 3 langkah. Namun, sosok yang menang mundur 5 langkah, lebih banyak dari Yue Linglong. Apa? Yang lainnya terkejut dan menatap Yue Linglong dengan takjub. Yue Linglong, ternyata memiliki kekuatan tempur yang kuat sekali, tidak hanya mampu menghalau serangan pihak yang menang, tetapi juga pihak yang menang lebih banyak mundur darinya. Dari mana datangnya kesombongan ini? Di pinggir, jalan Feng Yuan, orang gila, dan wajah Li Chunsan semuanya bermartabat. Anda, posisi pemenang pun menatap Yue Linglong dengan kaget. Aku baru saja menyentuhnya beberapa saat yang lalu, dan dia tahu betul betapa hebatnya kekuatan Yue Linglong. Bahkan jika dia melakukan yang terbaik, dia mungkin bukan lawan Yue Linglong. Tidak mudah bagimu untuk meninggalkannya sendirian. Mata Yingchang berbalik dan menatap Feng Yuan Road dan yang lainnya, yang ingin menarik Feng Yuan Road ke dalam air. Apakah itu? Pada saat ini, Wu Zi menyegel mulutnya dan melangkah maju, tubuhnya mengeluarkan napas yang menakjubkan. Napas kuat Wu Zifeng meletus, masih samar-samar di atas Yue Linglong, yang mengejutkan orang lain. Hari ini, sungguh lucu. Pada saat ini, di dataran tinggi, sebuah suara dingin terdengar, lalu seorang pemuda melangkah ke udara dan berdiri di atas kepala semua orang. Ini adalah ras bersayap muda, dengan sepasang sayap ungu, perawakan tinggi, napas kuat, dan semacam kesepian. Itu setan sayap, itu setan sayap. Banyak orang berseru bahwa bahkan Feng Yuan Dao, orang gila, dan beberapa pemenang-pemenang, wajah mereka liar. Tanpa dia, iblis bersayap, di pintu luar Kong Xuanzong, namanya terlalu kuat, dan ditekan ke kepala semua orang. Daftar dewa palsu pertama, setan sayap. Orang ini juga ada di sini. Hati Luming tergerak, tempat pertama dalam daftar dewa palsu, tentu saja dia telah mendengarnya. Panggil, panggil. Pada saat ini, di kejauhan, ada pelangi lain yang terbang di atas. Ada semakin banyak orang di sini. Dalam beberapa saat, ratusan orang telah berkumpul. Itu Wang Gao. Ada juga pengiriman yang jelas. Beberapa orang terus berseru karena terlalu banyak master yang datang, dan ada beberapa orang yang juga masuk dalam 10 besar daftar dewa palsu. Semua orang terkejut saat mengetahui bahwa 10 besar daftar dewa palsu benar-benar berada di posisi ke-9, kecuali Jalan Gila, hampir sampai. Ketika orang-orang ini tahu bahwa Luming, Yue Linglong, dan Wu Zifeng baru saja keluar dari gunung besar, mereka mengarahkan pandangan mereka pada Luming dan Li. Bahkan, mereka bergerak sedikit, dan mengepung Luming bersama 3 orang, mencegah mereka melarikan diri. Ya, mereka tidak boleh dibiarkan melarikan diri, dan mereka tidak boleh dibiarkan melarikan diri. Pada saat itu, terdengar suara yang tajam, suara itu datang dari gunung yang baru saja meletus. Semua orang tak kuasa menahan diri untuk tak melihat ke arah itu, gunung meletus, dan seberkas cahaya bersinar, kemudian, muncullah sesosok tubuh, itu adalah sisa jiwa bintang di langit. Siapa ini? Banyak orang yang tidak mengetahui bintang langit tersebut, dan mereka pun terkejut.
Apakah kamu bintang yang kosong? Itu adalah iblis bersayap. Setelah melihat bintang di langit, dia berteriak kaget, wajahnya tertutup karena terkejut. Setan bersayap telah melihat bintang langit, 100.000 tahun yang lalu, ketika bintang langit berada di puncak, daftar Dewa Void berada di peringkat pertama, dan tekanan luar sangat kuat. Jika bintang langit tidak menghilang, setan bersayap mungkin tidak dapat memperoleh daftar Dewa Void yang pertama. Apa? Bintang langit. Bintang langit dalam daftar dewa palsu 100.000 tahun yang lalu. Banyak orang yang teringat ketika mereka mendengar raungan setan bersayap. Tidak, itu benar-benar dia. Bukankah legenda mengatakan dia sudah mati? Dia tidak mati. Banyak orang berteriak kaget. Bintang kosong. Feng Yuanrod, Maniak, Li Chunsan, Ying Chang dan yang lainnya semua menatap bintang langit dengan kaget. Mereka tidak pernah menyangka akan bertemu dengan tokoh legendaris ini di sini. Wing Demon, kita bertemu lagi, tampaknya kemajuanmu tidak kecil. Bintang langit melirik Wing Demon, mengucapkan sepatah kata, lalu menatap Lu Ming dan wajahnya, dengan ekspresi mengerikan, dan berkata, kalian tidak bisa membiarkan mereka pergi, mereka mendapatkan harta karun tertinggi. Apa? Harta karun tertinggi? Banyak orang yang hatinya bergetar hebat, mereka menatap Lu Ming, matanya pun memancarkan cahaya yang menyala-nyala. Kau tahu, mengapa aku harus menghilang selama 100.000 tahun, hanya karena aku ingin mendapatkan harta karun di sini, tetapi sayangnya, aku terjebak oleh susunan besar itu secara tidak sengaja, dan aku kehilangan segalanya. Aku tidak menyangkanya, tetapi dia mendapatkannya. Bintang kosong itu mendesah, menunjuk jarinya ke arah Lu Ming. Pada titik ini, tubuhnya berputar. Dia paling membenci Lu Ming, karena Lu Ming melihat strateginya dan menggunakan susunan kematian dari susunan besar untuk membunuhnya seperti ini. Semuanya adalah Lu Ming. Dia ingin Lu Ming berakhir, namun juga sengsara. Jiwa yang tersisa tidak akan lama menghilang, pikiran tentangnya akan segera menghilang, dan kebencian terhadap Lu Ming dan yang lainnya bahkan lebih kuat. Itu adalah harta karun tertinggi. Begitu diperoleh, pasti akan naik ke langit. Di masa depan, itu akan didominasi oleh Qin Tian Xingyu, tergantung siapa di antara kalian yang bisa mendapatkannya, hahaha. Setelah kata-kata itu terucap, bintang di langit bersentuhan dan meledak menjadi abu terbang, dan asapnya pun lenyap sama sekali. Namun, kata-katanya menyulut api dalam hati setiap orang, yakni api keinginan. Tak seorang pun akan meragukan kata-kata bintang kosong itu. Bintang kosong, demi harta karun itu, tinggallah di sini selama 100.000 tahun, tetapi itu adalah 100.000 tahun. Jika harta karun itu tidak berharga, apakah dia akan tinggal di sini selama 100.000 tahun? Apa yang membuat bintang langit begitu gila? Ledakan, ledakan, ledakan. Pada saat ini, semua orang meledak dalam napas yang luar biasa, dipimpin oleh Wing Demon, Feng Yuan Dao dan yang lainnya, dan menekan mereka bertiga ke pendaratan Ming. Terutama Lu Ming. Karena bintang di langit sangat jernih, harta karun itu ada di tangan Lu Ming. Lu Ming, serahkan harta karun itu. Ying Chang tidak dapat menahan diri untuk tidak mengambil inisiatif untuk melakukannya. Seluruh tubuhnya dipenuhi dengan cahaya keemasan dan bergegas menuju pendaratan. Menangkan posisi, lawanmu adalah aku. Yue Linglong mengayunkan cambuk lembutnya, berubah menjadi cambukan, dan berguling menuju posisi kemenangan. Benturan, benturan. Keduanya bertemu berturut-turut, dan dalam sekejap mata, mereka melakukan lusinan gerakan. Akibatnya, mereka mundur ribuan kilometer setelah memenangkan posisi, dan tangan mereka sedikit gemetar. Dia bukan lawan Yue Linglong. Serahkan harta karun itu, tidak ada seorang pun yang bisa melindungimu hari ini. Iblis bersayap berbicara dengan acuh tak acuh, merendahkan, dan melangkah turun menuju pendaratan. Ledakan, langkah terakhirnya, telapak kakinya, mengeluarkan kekuatan yang luar biasa, dan kekuatan suci itu bagaikan badai, menekan Lu Ming. Hal yang sama berlaku untuk dewa sejati, tetapi kekuatan iblis bersayap memang luar biasa. Hanya saja trik ini jauh lebih kuat daripada jalan yang gila. Daftar dewa hayalan Kong Xuanzong adalah yang pertama, aku akan meminta nasihat. Mata Wu Zifeng memancarkan cahaya cemerlang, tubuhnya terangkat ke atas, jari-jarinya seperti pedang, dan dia mengarahkannya dengan satu jari. Mendesah. Pedang Qi vertikal dan horizontal,
bertabrakan dengan serangan Wing Demon, dan suara gemuruh yang luar biasa meletus. Kedua sosok itu sedikit mundur. Apa? Begitu kuat? Semua orang menatap Wu Zifeng dengan heran. Wu Zifeng benar-benar dapat melawan iblis bersayap. Di mana kesombongan yang muncul? Bukankah kamu Xuan Zongzong? Wajah bersayap itu menatap Wu Zifeng dengan penuh wibawa. Tentu saja tidak. Wu Zi menyegel jalan, semangat juang lebih kuat, dan kekuatan ilahi seperti deretan gunung. Kekuatan suci-suci, orang ini, seperti iblis bersayap, adalah kekuatan suci dari kekuatan suci. Orang ini bukan orang Xuanzong yang kosong, tetapi sebenarnya dapat memasuki alam rahasia naga, kekuatan macam apa yang berasal. Banyak orang menebak, hari ini, kalian berdua, sungguh naif jika ingin menyimpan harta karun itu. Wing Demon berkata dengan acuh tak acuh, lalu melirik Feng Yuan Rod dan yang lainnya. Feng Yuan Dao, orang gila, Li Chunsan dan lainnya sudah lama tidak tahan lagi, dan terpaksa pergi ke pendaratan. Nak, serahkan harta karun itu dan jangan biarkan dirimu mati. Li Chunsan berteriak. Saat pertama kali menembak, artefak yang digunakannya adalah palu perang, yang keluar dari pemboman, dan kekosongan terus meledak, yang luar biasa kuatnya. Palu raksasa itu menggelinding ke arah Lu Ming, seolah-olah pada saat berikutnya, Lu Ming akan diremukkan menjadi daging. Namun, wajah Lu Ming tenang, dan dia melangkah keluar dalam satu langkah tanpa mengambil senjata. Dia akan menggunakan tinjunya untuk mengguncang palu raksasa milik Li Chunsan. Anak ini, carilah kematian. Beberapa orang menggelengkan kepala. Begitu Lu Ming bergerak, mereka dapat melihat bahwa latihan kultivasi Lu Ming tidak lebih dari tingkat ke-7 dari alam dewa virtual. Apa itu? Namun, Yue Linglong dan Wu Zifeng keduanya tampak tenang, tetapi mereka tahu betapa mengerikan kekuatan bertarung Lu Ming. Ledakan. Tinju Lu Ming dihujani dengan palu raksasa Li Chunsan secara akurat, saat dua bintang bertabrakan, dan terdengar suara gemuruh yang menggelegar. Namun hasilnya, semua orang tercengang. Setelah tabrakan, Li Chunsanlah yang mundur, tetapi Lu Ming hanya sedikit menggoyangkan sosoknya. Bagaimana ini mungkin? Pada saat ini, Wing Demon, Feng Yuan Dao, Ying Chang dan yang lainnya, pupil mata mereka mengecil sejenak, menampakkan ekspresi yang luar biasa. Lu Ming, yang mampu menangkap Li Chunsan dengan tangan kosong, bahkan tidak mungkin menjadi iblis bersayap. Lu Ming hanya berada di alam dewa virtual tingkat ke-7, tetapi sebenarnya memiliki kekuatan tempur yang begitu kuat. Li Chunsan sendiri tertegun sejenak. Aku tidak percaya, Stormhammer. Li Chunsan meraung, dan mengangkat palu raksasa itu bagaikan badai yang dahsyat, dan melaju menuju pendaratan. Sebuah artefak muncul di telapak tangan Lu Ming, tetapi itu adalah artefak kelas menengah kelas 1. Berdengung, Lu Ming melesat maju dengan satu tembakan, dan senjata panjangnya melampaui kekuatan mengerikan, menghantam Li Chunsan. Ledakan, keduanya bertabrakan untuk kedua kalinya, tetapi kali ini, Li Chunsan mendengus, tubuhnya mundur, dan semburan darah menyembur keluar. Ini, semua orang bodoh, mengira mereka sedang bermimpi. Lu Ming sebenarnya menekan Li Chunsan, bertabrakan secara langsung, dan memuntahkan darah ke mulut Li Chunsan. Li Chunsan, yang berada di peringkat ke-7 dalam daftar dewa palsu, memiliki kekuatan tempur yang jauh lebih unggul daripada orang kuat lain di level yang sama. Selain itu, kemampuan kultivasinya telah menembus hingga ke tingkat dewa sejati. Kekuatan tempur seperti itu bukanlah lawan Lu Ming. Apa kejahatan ini? Pada saat ini, Wing Demon, Feng Yuan Dao dan yang lainnya memiliki mata yang sangat bermartabat. Aku katakan kepadamu, aku memang mendapatkan harta karun, namun tidak seberharga itu, tetapi aku tahu, aku tidak percaya apa yang aku katakan sekarang, karena kamu menginginkan harta karun, maka hari ini, aku akan menemanimu untuk bertarung di medan perang. Lu Ming memegang tombak dan melihat sekelilingnya, lalu berkata, Gadis Linglong, Saudara Wu, silakan mundur, mereka akan bertarung, aku sendirian. Aku sendiri saja, cukup. Perkataan Lu Ming meledak di hati banyak orang, dan mereka terdiam sejenak. Pernyataan Lu Ming jelas untuk menantang semua ahli di tempat kejadian dengan satu orang. Tuan, banyak orang berteriak dalam hati, kalau berita ini sampai tersebar, pasti pintu-pintu luar diguncang. Mata Yue Linglong dan Wu Zifeng berkedip-kedip, namun tidak ada yang keberatan,
sosoknya berkedip dan mundur ke samping. Kalian, anak ini sombong sekali sampai-sampai bisa dibilang sombong. Kalau begitu, kita beri dia pelajaran. Bagaimana caranya? Mata Ying Chang berbalik. Sejujurnya, dilihat dari kekuatan tempur Lu Ming, dia tidak percaya pada sang Lu Ming saja. Karena Lu Ming sombong dan angkuh, dia membenarkan untuk bergabung dengan yang lain. Ya, anak ini mengambil harta karun itu dan ingin menelannya. Tidak perlu membicarakan aturan apapun hari ini. Dia mengambil tindakan untuk menekannya dan memaksanya menyerahkan harta karun itu. Feng Yuanrod juga berbicara dengan acuh tak acuh. Orang gila, Li Chunsan dan lainnya, melangkah keluar dan mengepung Lu Ming di tengah. Pada akhirnya, bahkan Wing Demon pun melakukannya. Sepasang sayap ungunya mengepak dan diselimuti oleh cahaya ungu. Tampaknya dia sangat agung dan dia muncul di hadapan Lu Ming. Dilingkari, total ada 9 orang yang mengepung Lu Ming Tuan. 9 orang ini adalah eksistensi 10 besar dalam peringkat daftar dewa palsu, kecuali Jalan Gila, semuanya tertembak. Yang lain hanya bisa mundur jauh, dan mereka ingin campur tangan, tetapi mereka tidak bisa, karena Feng Yuan Dao dan yang lainnya semuanya berkultivasi di alam dewa sejati. Keberadaan 10 besar daftar dewa palsu telah memasuki alam dewa nyata. 9 orang kuat mengelilingi Lu Ming Tuan-tuan, dan Lu Ming hanyalah seorang manusia dengan 7 lapis alam dewa virtual. Hal seperti ini tidak pernah terjadi dalam sejarah Kong Xuanzong. Saya harus mengatakan bahwa Lu Ming ini memang arogansi yang tak tertandingi. Dengan 7 tingkat alam dewa virtual, dia dapat menekan Li Chunsan dan kengeriannya. Namun, dia masih terlalu gila untuk menantang 9 master sekaligus. Dia sama sekali tidak akan punya peluang untuk menang. Bahkan putra dewa dari 3 kekuatan hegemonik, dalam menghadapi situasi seperti itu, hanya bisa dihancurkan. Perbedaan yang dipupuk terlalu besar. Dengan satu musuh 9, tidak ada peluang untuk menang. Bagus, terlalu percaya diri. Banyak orang membicarakannya. Lu Ming, serahkan harta karun itu dan selamatkan nyawamu. Wing Demon berbicara dengan acuh tak acuh, begitu banyak orang menembak pada saat yang sama, dan menyebarkannya, yang tidak baik untuk reputasinya. Jika Lu Ming bisa menyerahkan harta karun itu, dia tidak akan melakukannya. Namun, Lu Ming jelas tidak setuju. Coba saja, kalau kau bisa mengalahkanku, aku bisa memberikan semua harta karunku padamu, tapi karena kau melakukannya, kau harus membayar harganya. Lu Ming berkata dengan acuh tak acuh. Harganya, konyol, terserah kamu, berlututlah di depanku. Posisi pemenang memimpin. Seluruh tubuhnya tampak seperti orang emas. Sosoknya bergerak, dan muncul di depan Lu Ming. Dia menekan dengan telapak tangan ke arah pendaratan, dan jejak telapak tangan emas menekan pendaratan. Kuat dan menakjubkan. Dia menduduki peringkat keempat dalam daftar Dewa Void, dengan kekuatan tempur yang kuat, yang 1 poin lebih baik dari Mad Dao. Berdengung, tombak di tangan Lu Ming sedikit bergetar. Itu karena masuknya kekuatan ilahi yang gila-gilaan, dan kemudian tombak itu muncul, menusuk ke arah posisi pemenang. Engah, jejak telapak tangan emas yang melonjak dari Yui Chang langsung runtuh, dan senjata tajam terus menusuk ke arah mereka. Wajah Ying Chang berubah drastis, dan tubuhnya dengan cepat mundur, namun dia masih selangkah di belakang dan tertusuk di telapak senjata Lu Ming, dan salah satu telapak tangannya langsung meledak. Ah, tembak, tembak bareng. Posisi kemenangan berteriak, dan dia membalikkan tubuh dewa, memungkinkan telapak tangan yang patah pulih dengan cepat. Menembak, Feng Yuan Dao dan yang lainnya, menembak pada saat yang sama, semua jenis serangan yang luar biasa, dan tenggelam menuju pendaratan bersama. Hanya iblis bersayap yang melirik, ragu-ragu, dan tidak menembak. Dengan begitu banyak orang yang menembak bersama-sama, kekuatannya luar biasa mengerikan, dan Lu Ming tidak berani mempedulikannya. Dalam sekejap mata, Lu Ming memicu kekuatan tempur ganda Zanzi Jue, hampir pada saat yang sama, dan melipat gandakan kekuatan tempur, yang juga memicu kesuksesan. Sebelum tembakan, Lu Ming memicu 3 kali lipat kekuatan tempurnya, jadi begitu tembakan dilakukan, 3 kali lipat kekuatan tempurnya berhasil dipicu. Panggil, 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 tombak Lu Ming meledak, menusuk puluhan senjata secara berurutan, dan menyerang Feng Yuanrod dan yang lainnya. Antara langit dan bumi, serangkaian ledakan terdengar, dan Lu Ming mundur oleh kekuatan ini,
tetapi dia berhasil diblokir oleh begitu banyak serangan. Blokir, blokir, astaga! Ketika orang lain melihat pemandangan ini, mereka hampir mati ketakutan, dan mata mereka hampir meledak karena terkejut. Lu Ming sebenarnya terkejut di depan, menghalangi serangan Feng Yuan Dao dan yang lainnya. Kekuatan tempur macam apa ini? Bahkan Feng Yuan mengatakan mereka terkejut dan tidak bisa lebih terkejut lagi. Kekuatan bertarungmu, sudah cukup, sekarang giliranku. Suara acuh tak acuh Lu Ming terdengar, dan baju besi emas merah muncul di tubuhnya. Berlututlah untukku. Lu Ming memamerkan pengawalnya yang bernama 9 Zirah Merah Berat, bergegas menuju posisi kemenangan meski mendapat serangan dari yang lain. Keributan yang paling kuat untuk memenangkan posisi, Lu Ming pertama, untuk memecahkan orang ini. Ledakan. Lu Ming menyapu dengan satu tembakan, senjatanya seperti gunung, dan udara terus-menerus meledak, membuat wajah Ying Chang berubah liar. Tembak, ayo, posisi pemenang berteriak, lalu tubuhnya mundur, dan tangannya terus melesat keluar. Dalam sekejap, ratusan telapak tangan emas melesat keluar. Akan tetapi, jejak telapak tangan ini, di bawah hantaman senjata Lu Ming, runtuh satu demi satu. Menembak, Feng Yuan Dao dan yang lainnya melancarkan serangan putaran kedua, tetapi kali ini, Lu Ming tidak menghindar, malah berniat untuk melawan. Ledakan, ledakan. Serangan Feng Yuan Dao dan yang lainnya mengenai baju besi emas merah, menyebabkan baju besi emas merah itu bergetar hebat, seolah-olah akan runtuh kapan saja, tetapi bagaimanapun juga, Lu Ming memblokirnya. Tombak Lu Ming telah membombardir Ying Chang. Menabrak. Kedipan mata itu menjerit, dan seluruh orang itu terlempar miring, lalu menghantam tanah dengan keras, menghantam tanah hingga keluar dari lubang besar. Teruslah menyerang, dia tidak bisa menghentikannya. Feng Yuan Rod berteriak lagi, melancarkan serangan lagi, dan menyerang Lu Ming lagi. Ayo datang. Mata Lu Ming menunjukkan warna gila, dan dia masih melawan dengan Qi Jinjia. Dia perlu menggunakan lawan untuk mengasah baju besi merah emasnya, sehingga dia dapat berkembang dengan cepat. Ledakan, ledakan, ledakan. Serangan terus-menerus mendarat di Qi Jinjia. Beberapa retakan muncul di Qi Jinjia. Tubuh Lu Ming juga terbang keluar. Arah di mana ia terbang keluar persis ke arah di mana posisi pemenang diledakkan. Pada saat ini, Ying Chang tergeletak di tanah dan memuntahkan darah, melihat Lu Ming terbang, hampir mati ketakutan. Ledakan. Lu Ming menyapu dengan satu tembakan, menaklukkan dan menghancurkan. Tanah berguncang, dan bekas tembakan sejauh 100 mil muncul, lagi-lagi seperti lembah. Posisi pemenang berada di dalam, dan kerangkanya hampir hancur, membuatnya sulit untuk bergerak. Meskipun dia tidak mati, dia telah kehilangan kekuatan untuk bertarung lagi. Pada awal peperangan, Lu Ming menyingkirkan satu orang, meninggalkan banyak murid luar dengan wajah tercengang.